Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Jogja, kota penuh pesona dengan kehangatan warganya dan kekayaan kulinernya, menyimpan sejuta cerita yang tidak pernah habis diceritakan. Di antara banyaknya warung makan khas yang tersebar di sudut-sudut kota, ada satu warung gudeg yang menjadi buah bibir masyarakat. Bukan hanya karena rasa masakannya yang lezat, tapi juga karena cerita kelam yang menyelimuti warung itu. Warung Gudeg Bu Mirah. Dibangun di sebuah gang sempit yang dipenuhi pepohonan rimbun, warung ini terlihat sederhana. Gerobak kayu tua menjadi pusat aktivitasnya, dihiasi papan nama dengan tulisan besar berwarna kuning, Warung Gudeg Bu Mirah. Setiap hari, warung ini dipenuhi pelanggan yang rela antre, hanya untuk mencicipi gudegnya yang terkenal empuk dan manis. Tapi di balik kepopulerannya, banyak bisik-bisik yang menyebutkan bahwa kesuksesan warung ini tak lepas dari campur tangan dunia gaib, khususnya sosok mistis bernama Nyai Blorong. Bu Mirah adalah wanita tua yang tinggal sendirian di rumah kecil tak jauh dari warungnya. Sejak kematian suaminya 10 tahun lalu, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang setiap malam memasak gudeg dengan tungku kayu. Namun, menurut warga sekitar, ada sesuatu yang berubah dari Bu Mirah beberapa tahun terakhir. Dulu, warungnya sepi pengunjung. Bahkan, ia hampir menutup usahanya karena utang yang menumpuk. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Dalam semalam, warungnya mendadak ramai. Orang-orang dari luar daerah pun datang mencari gudeg Bu Mirah. Pelanggan yang mencicipi gudegnya selalu kembali, seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan. Namun, keanehan mulai muncul. Beberapa warga yang sering makan di sana mengaku mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi tentang ular besar yang melingkar di meja makan mereka, menatap tajam dengan mata merah menyala. Ada juga pelanggan yang mendadak sakit parah tanpa sebab yang jelas. Tetangga Bu Mirah, Pak Rohmat, adalah salah satu saksi awal keanehan ini. Pak Rohmat tinggal tepat di sebelah rumah Bu Mirah, dan ia sering mendengar suara-suara aneh dari dapur Bu Mirah saat tengah malam. Dulu, sebelum warung itu sukses, saya pernah lihat Bu Mirah keluar rumah tengah malam. Dia bawa kendi besar dan pergi ke arah sungai. Pas saya intip, dia kayak ngomong sama seseorang, tapi nggak ada siapa-siapa di situ, cerita Pak Rohmat. Warga lain juga mengatakan hal serupa. Bu Mirah sering terlihat berbicara sendiri di dapur. Bahkan ada yang mendengar suara wanita lain yang bukan miliknya. Menurut cerita yang beredar, perubahan hidup Bu Mirah terjadi setelah ia bertemu dengan sosok misterius di tepian sungai Kot, tak jauh dari rumahnya. Malam itu, Bu Mirah yang sedang putus asa karena utangnya yang menumpuk memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar sungai, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, di tengah gelapnya malam, ia bertemu seorang wanita berpakaian hijau dengan rambut panjang terurai. Wajah wanita itu sangat cantik, tapi matanya memancarkan sinar yang dingin dan menusuk. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Blorong. "Mirah, aku tahu penderitaanmu. Aku bisa membantumu. Tapi kau harus bersedia menerima konsekuensinya," kata Nyai Blorong dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Bu Mirah, yang sudah putus asa, tanpa berpikir panjang setuju dengan tawaran itu. Nyai Blorong meminta Bu Mirah melakukan ritual tertentu, termasuk memberikan sesajen di sungai dan menggunakan bahan tertentu dalam masakannya. Sebagai gantinya, Nyai Blorong menjanjikan kesuksesan besar dan kekayaan melimpah untuknya. Warga sekitar mulai mencium aroma tak sedap ketika mereka sering melihat Bu Mirah melakukan ritual aneh di dapurnya. Menurut cerita Pak Rohmat, suatu malam ia melihat sinar kehijauan keluar dari jendela dapur Bu Mirah. Ia juga mendengar suara seperti ular mendesis. Pas saya coba ngintip, saya lihat ada bayangan besar seperti ular di dapur. Tapi waktu saya perhatikan lagi, itu menghilang, kata Pak Rohmat dengan nada berbisik. Selain itu, beberapa warga juga melaporkan bau anyir yang menyengat dari warung Bu Mirah, terutama saat dini hari. Meskipun aneh, mereka tetap datang karena gudegnya memang lezat dan membuat ketagihan. Keanehan tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar, tetapi juga pelanggan warung Bu Mirah. Salah satu pelanggan, seorang mahasiswa bernama Dimas, mengaku mengalami hal yang tidak masuk akal setelah makan di sana. Malamnya, saya mimpi aneh.
Ada ular besar yang melilit tubuh saya. Pas saya bangun, badan saya lemas banget. Besoknya, saya kena demam tinggi tanpa sebab. Cerita Dimas. Bukan hanya Dimas, beberapa pelanggan lainnya juga mengalami mimpi yang sama. Anehnya, mereka tetap kembali ke warung Bu Mirah, seolah ada sesuatu yang menarik mereka untuk datang lagi. Semakin hari, kisah tentang warung gudeg Bu Mirah semakin menyeramkan. Para pelanggan terus berdatangan, meskipun banyak di antara mereka mulai mengalami kejadian aneh. Namun, tak ada yang mampu menjelaskan apa yang membuat gudeg Bu Mirah terasa begitu memikat. Beberapa orang berpendapat bahwa ada bahan rahasia di dalamnya, bukan sekadar santan, nangka, atau rempah-rempah biasa. Namun, dugaan itu berubah menjadi kecurigaan ketika seorang pemuda bernama Ardi, yang juga tetangga Bu Mirah, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ardi adalah pemuda yang bekerja sebagai kurir dan sering mengantarkan bahan makanan ke warung Bu Mirah. Awalnya, ia tak pernah memikirkan apapun tentang bahan yang diminta oleh Bu Mirah, karena semuanya tampak normal. Hingga suatu malam, ia diminta mengantar barang ke rumah Bu Mirah saat larut. Saya kaget waktu masuk dapurnya. Ada kendi besar di sudut ruangan yang biasanya tidak ada di sana. Waktu saya tanya, Bu Mirah cuma senyum dan bilang itu tempat air. Tapi saya nggak percaya, ujar Ardi. Ardi mencoba mengintip isi kendi itu, tapi Bu Mirah melarangnya dengan nada suara yang tegas, bahkan hampir marah. Jangan macam-macam, Ardi. Itu bukan urusanmu, katanya. Namun, setelah kejadian itu, Ardi mulai memperhatikan hal-hal aneh. Salah satunya, Bu Mirah sering meminta bahan-bahan yang tidak biasa, seperti darah ayam yang masih segar dalam jumlah besar. Meski terdengar aneh, Ardi tetap menuruti permintaan itu. Tapi kecurigaannya semakin besar ketika ia melihat ular kecil melata keluar dari dapur Bu Mirah suatu malam. Ular itu bukan sembarang ular. Saya yakin ada hubungannya dengan cerita Nyai Blorong, pikir Ardi. Cerita tentang ritual gelap Bu Mirah semakin santer terdengar di antara warga sekitar. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat Bu Mirah membawa sesajen ke tepi Sungai Kout, terutama pada malam Jumat Kliwon. Sesajen itu biasanya terdiri dari bunga melati, kemenyan, dan kendi berisi cairan merah. Pak Rohmat, tetangga sebelah, mengaku pernah melihat ritual tersebut dari kejauhan. Waktu itu malam sunyi sekali. Saya melihat Bu Mirah duduk di tepian sungai, lalu ada bayangan ular besar muncul di belakangnya. Saya langsung lari karena takut. Namun, yang paling mengejutkan adalah cerita dari seorang pemancing yang kebetulan berada di dekat sungai pada malam ritual itu. Menurutnya, ia melihat seorang wanita berpakaian hijau muncul dari air dan berbicara dengan Bu Mirah. Wanita itu cantik sekali, tapi auranya menyeramkan. Saya yakin itu bukan manusia, ujarnya. Banyak yang menduga, kesuksesan gudeg Bu Mirah tidak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena pengaruh gaib. Pelanggan yang datang sering merasa terpikat untuk kembali, meskipun mereka mengalami hal-hal aneh. Salah satu pelanggan tetap, seorang pedagang bernama Pak Sardi, menceritakan pengalamannya. Setiap kali makan gudeg Bu Mirah, rasanya seperti ada energi yang mengalir di tubuh saya. Tapi anehnya, saya sering bermimpi buruk setelah itu. Dalam mimpi, ada ular besar yang selalu mengejar saya. Beberapa orang yang lebih berani mencoba menyelidiki bahan rahasia gudeg itu. Salah satunya adalah Widya, seorang mahasiswa jurusan kuliner yang penasaran dengan popularitas gudeg tersebut. Widya meminta izin untuk melihat langsung proses memasak gudeg Bu Mirah, dengan alasan untuk tugas kuliah. Namun, Bu Mirah tampak tidak senang dengan permintaan itu. Rahasia dapur saya tidak boleh dilihat orang lain. Kalau kamu mau tahu, cukup makan saja gudegnya, katanya dengan nada tajam. Kisah seram ini semakin menyeruak ketika muncul isu bahwa warung Bu Mirah membutuhkan korban untuk menjaga keberlangsungan pesugihannya. Warga sekitar mencatat bahwa beberapa pelanggan warung itu mengalami kematian mendadak setelah makan di sana. Pak Slamet, seorang tukang becak, bercerita tentang kejadian yang menimpa temannya. Waktu itu teman saya, Mulyono, sering makan di warung Bu Mirah.
Dia bilang gudegnya bikin dia kuat bekerja seharian. Tapi suatu pagi, dia ditemukan meninggal di rumahnya tanpa sebab jelas. Badannya lemas seperti kehilangan darah. Cerita ini memperkuat dugaan bahwa pesugihan Nyai Blorong yang dilakukan Bu Mirah membutuhkan tumbal manusia. Hal ini sesuai dengan mitos yang berkembang, bahwa Nyai Blorong memberikan kekayaan sebagai imbalan atas nyawa manusia. Keanehan yang terus terjadi membuat warga sekitar mulai khawatir. Mereka merasa warung Bu Mirah membawa energi negatif ke lingkungan mereka. Namun, tak satu pun yang berani mengonfrontasi Bu Mirah secara langsung, karena takut terkena kutukan. Beberapa warga mencoba mengundang paranormal untuk memeriksa energi di warung tersebut. Salah satu paranormal yang datang, Ki Surya, mengaku merasakan aura gelap yang sangat kuat di sekitar warung. Energi ini bukan energi biasa. Saya yakin ada makhluk gaib yang tinggal di sini, katanya. Ki Surya juga mengatakan bahwa makhluk gaib itu membutuhkan persembahan secara berkala. Jika tidak, energi gelap itu akan memakan orang-orang di sekitarnya sebagai gantinya. Ardi, yang sudah lama penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, ia diam-diam masuk ke dapur Bu Mirah ketika warung sudah tutup. Apa yang ia temukan di sana membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam kendi besar yang sering digunakan Bu Mirah, Ardi menemukan cairan merah pekat yang berbau amis. Ia juga melihat beberapa potongan tubuh hewan yang tidak biasa di sekitar dapur. Namun, sebelum ia sempat keluar dari dapur, Bu Mirah tiba-tiba muncul dengan wajah marah. "Kamu sudah terlalu jauh, Ardi. Sekarang, kamu harus menerima akibatnya," kata Bu Mirah dengan nada mengancam. Ardi berlari keluar dengan ketakutan, tapi malam itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Ardi. Setelah melarikan diri dari dapur Bu Mirah, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya. Cairan merah pekat dalam kendi, bau amis yang menusuk hidung, dan wajah marah Bu Mirah yang seolah berubah menjadi sosok lain dalam gelapnya malam. Ardi kembali ke rumahnya dengan tubuh gemetar. Ia mengunci pintu rapat-rapat, menutup semua jendela, dan mencoba tidur. Namun, justru di malam itulah mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam tidurnya, Ardi bermimpi ia berdiri di tengah warung Bu Mirah yang kini tampak sangat berbeda. Meja-meja yang biasanya penuh dengan pelanggan kini kosong. Dapur tempat Bu Mirah biasa memasak diterangi cahaya hijau redup, sementara suara desis ular terdengar semakin keras. Ketika Ardi mencoba melangkah mendekat, tiba-tiba lantai warung berubah menjadi kolam berisi darah. Dari kolam itu, muncul sesosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu perlahan berubah wujud menjadi seorang wanita cantik berpakaian hijau dengan senyuman mengerikan. "Kamu telah masuk terlalu jauh, Ardi. Apakah kau siap membayar harga keingintahuanmu?" Suara wanita itu terdengar dingin, menusuk hingga ke tulang. Ardi terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal, dan ia merasa seperti baru saja lepas dari cengkeraman maut. Namun, mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Ardi tahu, itu adalah peringatan dari Nyai Blorong. Setelah kejadian itu, teror mulai melanda warga di sekitar warung Bu Mirah. Beberapa warga melaporkan melihat ular besar berkeliaran di sekitar warung pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara desis ular di tengah malam, meskipun tidak ada tanda-tanda keberadaan ular di siang harinya. Pak Rohmat, tetangga Bu Mirah, menceritakan pengalamannya yang membuatnya hampir pingsan. Malam itu, saya sedang tidur ketika tiba-tiba mendengar suara pintu depan saya diketuk. Pas saya buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu saya menoleh ke halaman, saya lihat ular besar melingkar di pohon mangga. Matanya merah, dan dia seperti memperhatikan saya. Namun, yang paling mengerikan adalah kejadian yang menimpa seorang pelanggan tetap Bu Mirah. Seorang mahasiswa bernama Rina yang sering membeli gudeg untuk dibawa pulang ditemukan meninggal di kosannya. Tubuhnya ditemukan dalam posisi aneh, dengan tatapan kosong ke langit-langit. Kabar ini membuat warga semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan warung Bu Mirah. Tapi meskipun banyak yang merasa takut, pelanggan masih tetap berdatangan.
Gudeg Bumirah seperti memiliki daya tarik gaib yang tidak bisa ditolak. Desas-desus tentang pesugihan Nyai Blorong semakin menjadi-jadi. Untuk mencari kebenaran, seorang paranormal ternama bernama Ki Surya diundang oleh warga untuk menyelidiki warung Bumirah. Ki Surya adalah sosok yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ketika Ki Surya tiba di warung Bumirah, ia langsung merasakan aura gelap yang sangat kuat. Energinya sangat pekat. Ada sosok besar yang tinggal di tempat ini, katanya. Ki Surya memulai ritual pembersihan untuk mencoba mengusir energi negatif di tempat itu. Ia menyalakan kemenyan, mengucapkan mantra-mantra, dan melemparkan air suci ke sudut-sudut warung. Tapi ketika ia mulai memasuki dapur, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam ruangan. Lampu-lampu padam, dan suara desis ular terdengar semakin keras. Dari sudut dapur, muncul sosok wanita berpakaian hijau dengan rambut panjang terurai. Matanya menatap tajam ke arah Ki Surya, seolah menantang keberaniannya. "Saya Nyai Blorong. Tempat ini adalah milik saya. Siapa yang berani mengusik?" Suara wanita itu terdengar menggema di seluruh ruangan. Ki Surya mencoba melawan dengan mantra-mantra yang ia miliki, tapi sosok Nyai Blorong tampak tak tergoyahkan. Sebaliknya, Ki Surya justru terlihat kelelahan, dan wajahnya semakin pucat. Di tengah kekacauan itu, Bumirah tiba-tiba muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya terlihat tegang, tapi ada sedikit senyum di bibirnya. "Sudah cukup, Ki Surya. Kau tidak akan bisa melawan dia," kata Bumirah dengan suara yang tenang tapi dingin. Dengan suara lirih, Bumirah akhirnya mengakui semuanya. Ia bercerita bagaimana ia membuat kesepakatan dengan Nyai Blorong demi menyelamatkan warungnya dari kebangkrutan. "Awalnya, aku hanya ingin mempertahankan hidup. Tapi semakin lama, aku merasa terjebak. Nyai memberiku kekayaan, tapi aku harus membayarnya dengan sesuatu yang jauh lebih mahal," kata Bumirah sambil menunduk. Ki Surya yang sudah lemah akhirnya menghentikan ritualnya. Ia menyadari bahwa Nyai Blorong terlalu kuat untuk diusir tanpa adanya izin dari Bumirah sendiri. Namun, Bumirah tampak ragu untuk memutuskan hubungan dengan Nyai Blorong. "Kalau aku mengakhiri ini, semua yang aku miliki akan hilang, termasuk nyawaku," katanya dengan suara gemetar. Setelah kejadian itu, warga semakin takut untuk mendekati warung Bumirah. Beberapa bahkan memilih pindah dari desa, karena merasa tidak tahan dengan aura gelap yang terus menyelimuti tempat itu. Namun, bagi pelanggan tetap, rasa gudeg Bumirah tetap menjadi daya tarik yang sulit dilawan. Mereka seperti melupakan segala cerita seram tentang pesugihan Nyai Blorong. Bahkan, beberapa orang mulai menganggap bahwa risiko mimpi buruk atau keanehan lainnya sebanding dengan kenikmatan gudeg tersebut. Setelah kemunculan Nyai Blorong dan pengakuan Bumirah, desa di sekitar warung gudeg itu berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Warga semakin takut dengan energi gelap yang menyelimuti warung. Namun, ada sebagian yang tetap nekat datang untuk menikmati gudegnya, seolah mereka tidak peduli pada bahaya yang mengintai. Ardi, yang kini dihantui mimpi buruk hampir setiap malam, merasa tidak bisa tinggal diam. Ia tidak ingin desa mereka terus berada di bawah bayang-bayang pesugihan. Ia mendatangi Ki Surya dan memohon bantuannya untuk menemukan cara menghentikan semua ini. Ki Surya, yang sebelumnya gagal melawan Nyai Blorong, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan Bumirah dengan Nyai Blorong adalah dengan melakukan ritual pemutusan ikatan langsung di tempat pertemuan mereka, yaitu di tepian Sungai Kot. Namun, ritual ini bukan tanpa risiko. Jika gagal, bukan hanya Bumirah yang akan kehilangan nyawanya, tapi siapapun yang terlibat dalam ritual itu juga bisa menjadi korban. Ki Surya menjelaskan bahwa mereka membutuhkan keberanian luar biasa dan beberapa benda khusus untuk melindungi diri selama ritual berlangsung. "Kita butuh kembang 7 rupa, kendi kosong, dan darah ayam jantan yang belum pernah bertarung. Selain itu, kamu harus siap menghadapi apapun yang akan muncul nanti. Tidak ada jaminan keselamatan," kata Ki Surya kepada Ardi. Ardi, meskipun takut, merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desanya dan menghentikan teror yang selama ini melanda. Ia memutuskan untuk membantu Ki Surya dalam ritual ini,
meski nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Langkah berikutnya adalah membujuk Bumirah untuk bersedia melakukan ritual pemutusan ikatan. Awalnya, Bumirah menolak dengan tegas. Ia merasa terlalu takut kehilangan segalanya, terutama karena ia tahu Nyai Blorong tidak akan melepaskannya begitu saja. Kalau aku mengakhiri ini, aku tidak hanya kehilangan kekayaan dan warungku, tapi mungkin nyawaku juga. Kau tidak tahu bagaimana rasanya berurusan dengan dia, kata Bumirah dengan suara gemetar. Namun, Ardi tidak menyerah. Ia mengingatkan Bumirah tentang semua dampak yang telah terjadi pada warga desa dan para pelanggan. Bumirah, hidup ibu memang akan berubah. Tapi, kalau kita terus membiarkan ini, berapa banyak lagi nyawa yang akan hilang? Apa ibu benar-benar ingin hidup seperti ini selamanya? Perkataan Ardi akhirnya menggugah hati Bumirah. Dengan berat hati, ia setuju untuk ikut dalam ritual pemutusan ikatan. Namun, ia tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Ki Surya, Ardi, dan Bumirah mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Mereka mengumpulkan kembang 7 rupa, kendi kosong, dan darah ayam jantan sesuai dengan petunjuk Ki Surya. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu pelaksanaan ritual, karena pada malam itu energi gaib diakini sedang berada pada puncaknya. Lokasi ritual akan dilakukan di tepian Sungai Kout, tempat pertama kali Bumirah bertemu dengan Nyai Blorong. Bumirah, selama ritual berlangsung, apapun yang terjadi, jangan pernah membuka mata atau menjawab suara yang memanggilmu. Kalau kau melakukannya, semuanya akan gagal, Ki Surya mengingatkan. Malam itu, suasana di tepian Sungai Kout begitu sunyi. Hanya ada suara aliran air yang terdengar pelan, seolah menambah kesan mencekam. Ki Surya memulai ritual dengan menyalakan dupa dan melantunkan mantra-mantra kuno. Bumirah duduk di tengah lingkaran yang telah dibuat dari campuran kembang 7 rupa dan darah ayam. Di awal ritual, semuanya berjalan lancar. Namun, ketika Ki Surya mulai memanggil nama Nyai Blorong, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup dari arah sungai, dan suara desis ular terdengar semakin mendekat. Ardi, yang berdiri di luar lingkaran, melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari dalam sungai, muncul sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu perlahan berubah menjadi sosok wanita cantik berpakaian hijau. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara Nyai Blorong terdengar menggema, dingin dan menusuk. Ki Surya tidak gentar. Ia melanjutkan mantra-mantra pemutus ikatan, meskipun tubuhnya mulai gemetar. Nyai Blorong tampak marah. "Mirah, kau benar-benar ingin mengkhianatiku? Setelah semua yang kuberikan untukmu?" Bumirah, yang matanya terpejam, menangis tersedu-sedu. "Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku mohon, lepaskan aku." Namun, Nyai Blorong tidak menyerah begitu saja. Dengan suara yang semakin menyeramkan, ia berkata, "Kau tahu apa konsekuensinya, bukan? Jika kau meninggalkanku, kau akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu." Di tengah ritual, gangguan semakin hebat. Angin kencang membuat dupa hampir padam, dan suara desis ular berubah menjadi jeritan mengerikan. Bahkan, tanah di sekitar lingkaran mulai bergetar. Ardi mencoba membantu dengan menjaga lingkaran tetap utuh, tapi ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keberanian. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan besar berbentuk ular yang melingkari mereka, seolah siap menyerang kapan saja. Namun, Ki Surya terus melanjutkan mantranya. Dengan suara lantang, ia memerintahkan Nyai Blorong untuk melepaskan Bumirah. "Ikatan ini telah usai. Kau tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya." Nyai Blorong tertawa dingin. "Kau pikir aku akan melepaskannya semudah itu? Jika dia ingin bebas, berikan aku 1 nyawa sebagai gantinya." Mendengar hal itu, Ardi merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bumirah adalah dengan memberikan korban. Tapi siapa yang akan menjadi korban itu? Bumirah, yang akhirnya membuka matanya karena ketakutan, berseru, "Kalau harus ada korban, biarlah itu aku. Aku yang memulai ini, aku yang harus bertanggung jawab."
Namun, Ki Surya segera berteriak, "Jangan buka matamu, Bu Mirah. Kalau kau melanggar, kita semua akan binasa." Nyai Blorong semakin mendekat, wajahnya penuh dengan senyuman licik. "Waktumu hampir habis. Berikan aku jawabannya, atau semuanya akan hancur." Situasi semakin tegang ketika Nyai Blorong melangkah mendekat ke arah Bu Mirah yang kini mulai kehilangan keberaniannya. Angin kencang menghempas lingkaran ritual, membuat bunga-bunga kembang 7 rupa bertebaran ke udara. Ki Surya yang mulai kelelahan, tetap melantunkan mantranya dengan suara lantang. Namun, suara desis ular raksasa dari arah sungai semakin keras, seolah mengguncang keberanian siapapun yang mendengarnya. Nyai Blorong berdiri di hadapan Bu Mirah, mata merahnya bersinar tajam. "Waktumu hampir habis, Mirah. Aku membutuhkan jawaban sekarang. Kau, atau seseorang yang akan menggantikanmu." Ardi, yang melihat Bu Mirah hampir menyerah, merasa ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan segenap keberanian, ia berdiri di depan Bu Mirah, menghadapi Nyai Blorong langsung. "Kalau kau butuh nyawa, ambil nyawaku. Tapi lepaskan Bu Mirah dan berhenti menyakiti siapapun di desa ini." Nyai Blorong tampak terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau manusia yang berani, Ardi. Tapi aku tidak butuh nyawamu. Aku butuh dia yang telah membuat perjanjian denganku." Sebelum Nyai Blorong bisa melanjutkan aksinya, Ki Surya meneriakkan mantra terakhir dengan penuh kekuatan. Sebuah cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari kendi yang terletak di tengah lingkaran ritual. Cahaya itu membuat Nyai Blorong melangkah mundur sambil menjerit marah. "Tidak, ini belum selesai. Kau mungkin memutuskan ikatan ini, tapi aku akan kembali." Suara Nyai Blorong menggema sebelum tubuhnya perlahan menghilang bersama bayangan ular besar di belakangnya. Setelah Nyai Blorong menghilang, suasana kembali tenang. Lingkaran ritual berhenti bergetar, dan angin kencang pun reda. Namun, Bu Mirah jatuh pingsan di tengah lingkaran, tubuhnya terlihat sangat lemah. Ardi dan Ki Surya segera membawanya ke rumah. Saat sadar, Bu Mirah menangis terseduh-seduh. "Aku telah bebas, tapi aku kehilangan segalanya. Warungku, kekayaanku, semuanya hilang," katanya dengan suara lirih. Ki Surya menatap Bu Mirah dengan bijak. "Kekayaan yang datang dari jalan gelap tidak pernah bertahan lama, Bu. Tapi sekarang, kau punya kesempatan untuk memulai dari awal. Jadikan ini pelajaran, dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Bu Mirah mengangguk pelan. Ia sadar, ia harus membayar harga yang mahal untuk kebebasannya. Warungnya kini sepi, tanpa pelanggan yang kembali. Namun, ia berjanji untuk memulai kembali hidupnya dengan jujur dan tanpa campur tangan kekuatan gaib. Setelah ritual tersebut, suasana di desa perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara desis ular atau kejadian aneh di sekitar warung Bu Mirah. Para warga, meski masih merasa takut, mulai merasa lega karena energi gelap yang dulu menyelimuti desa sudah menghilang. Ardi menjadi pahlawan di mata warga. Keberaniannya untuk menghadapi Nyai Blorong menjadi cerita yang terus dikenang. Ki Surya pun dipuji atas usahanya, meskipun ia mengatakan bahwa semua ini adalah hasil keberanian bersama. Bu Mirah, yang kini hidup sederhana, mulai belajar untuk berdagang kembali. Kali ini, ia hanya mengandalkan kerja kerasnya sendiri, tanpa campur tangan makhluk gaib. Meski pelanggannya tidak sebanyak dulu, ia merasa hidupnya jauh lebih tenang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan sejati. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bu Mirah layak mendapatkan kesempatan kedua? Atau, apakah ada yang lebih menakutkan dari perjanjian dengan Nyai Blorong ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan untuk subscribe, like and share. Saya doakan semoga Anda diberi rezeki yang lancar.